saya Jumira Yesus dengan nomor induk mahasiswa 2101140073. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 5 dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan IPA di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Oke, semua baik ya hari ini. Nah, tapi Ibu punya yel-yel nih. Kalau Ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian semua jawab, sehat, semangat, luar biasa. Nah, mari kita coba ya. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba lihat teman di samping kiri dan samping kanan kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir ya hari ini. Nah, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, karena sekarang lagi musim hujan. Jadi, kalian tidak boleh mandi hujan, supaya jangan sakit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 5 tentang ekosistem dan pada subtema 2 tentang hubungan antara manusia dengan ekosistem pada pembelajaran 1. Nah, mengapa anak-anak harus mempelajari tentang materi ini? Karena agar anak-anak dapat menafsirkan hubungan komponen ekosistem dan jaringan makanan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu, anak-anak dapat mampu membuat rantai makanan dan ekosistem yang lengkap dengan keterangannya dengan baik. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Nah, benar sekali. Ada air, ada pohon, ada hewan, ada burung, ada langit, ada matahari. Nah, yang anak-anak sebutkan itu merupakan salah satu yang disebutnya dengan ekosistem dan hubungan antara manusia. Mengapa seperti itu? Karena setiap manusia itu memiliki ketergantungan. Baik itu manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Hewan dan tumbuhan pun membutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Nah, kemudian setelah itu juga makhluk hidup juga membutuhkan udara, membutuhkan tanah, membutuhkan matahari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu ekosistem. Ekosistem itu merupakan salah satu sistem ekologis di mana adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ekosistem itu melibatkan hubungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Setelah itu juga hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, faktor yang termasuk dalam ekosistem itu ada iklim, ada tanah, ada air, ada sinar matahari, dan ada interaksi ekologi. Nah, dalam ekosistem itu terdapat 2 komponen. Yang pertama itu komponen yang hidup atau biotik, dan yang kedua itu komponen yang tidak hidup atau fisik, yaitu komponen abiotik. Yang berikutnya itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem yang terdapat dalam rantai makanan. Di mana rantai makanan tersebut itu merupakan peristiwa makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, terdapat juga peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Itu yang pertama itu produser, di mana produser itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis atau contohnya di sini itu merupakan tumbuhan. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga dia bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Di sini contohnya itu hewan. Terus yang ketiga itu pengurai, di mana makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makanan makhluk hidup lain agar dia dapat berlangsung hidup. Nah, di sini itu contohnya ada jamur, ada bakteri, dan ada juga cacing. Nah, coba adik-adik perhatikan rantai makanan berikut. Rantai makanan berikut itu merupakan salah satu rantai makanan yang ada di sawah, di mana yang menjadi produsennya itu pertama itu padi.
Nah, dari padi itu dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus. Konsumen satu itu apa? Konsumen satu itu merupakan konsumen yang langsung memakan produsen. Nah, yang kedua itu ada konsumen dua itu ada ular, di mana konsumen dua itu tidak langsung memakan produsen satu atau padi, tapi dia memakan konsumen satu, yaitu tikus. Nah, setelah itu yang berikutnya itu ada konsumen tiga. Konsumen tiga itu merupakan konsumen tertinggi yang dia itu tidak dapat dimakan oleh apapun lagi. Nah, itu di situ ada terdapat elang. Elang tersebut memakan ular, sehingga elang tersebut itu tidak bisa dimakan oleh siapa-siapa lagi. Nah, dari elang tersebut mati dan diuraikan oleh pengurai, kemudian dia menjadi jamur. Nah, itu merupakan rangkaian atau rantai makanan yang ada pada sawah. Baik, setelah anak-anak mendengarkan akan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, Ibu mau kalian sekarang bentuk kelompok dan Ibu akan memberikan LKPD agar dapat dikerjakan. Nah, sebelum itu, anak-anak ingat kembali dulu apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang ekosistem, rantai makanan, dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Setelah itu, ayo bentuk kelompok dan diskusikan apa yang akan dikerjakan dalam LKPD tersebut. Oke, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya. Oke, Ibu minta kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nanti teman-teman dari kelompok lain akan membantu menanggapi atau menambahkan jawaban sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kita. Oke, Ibu akan memberikan kalian beberapa soal sebagai evaluasi agar tahu seberapa jauh kalian mengerti tentang materi kita hari ini. Oke, nah setelah kalian mengerjakan evaluasi tersebut, Ibu akan memberikan penguatan materi sekaligus kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nah, di mana pada hari ini tuh kita sudah belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem tersebut merupakan salah satu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. Nah, komponen-komponen yang ada dalam ekosistem tersebut itu ada abiotik dan biotik. Nah, faktor-faktor yang ada di ekosistem tersebut itu ada iklim, ada air, ada tanah, dan ada juga matahari. Nah, setelah itu juga kita hari ini belajar tentang rantai makanan, di mana rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan oleh salah satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain untuk memenuhi kehidupannya masing-masing. Setelah itu, peran manusia dalam makhluk hidup itu yang pertama ada produsen, ada konsumen, dan yang ketiga itu ada pengurai. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu persilakan untuk kalian bertanya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kalian semua yang sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini, yang sudah ikut serta dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu. Nah, Ibu minta teman Lariska untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih teman Lariska. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.